Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja saya share screen untuk materinya. Materi yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Di kelas 11 Matematika Peminatan. Sebelumnya selamat datang dulu ya di kelas 11 Peminatan. Nanti gurunya ada 2, yaitu saya dan Bu Lina Handayani. Untuk bab 1 itu saya yang bagian menjelaskan. Bab 1 yaitu persamaan trigonometri, itu bagiannya saya. Nanti di bab 2-nya yaitu Bu Lina yang akan menjelaskan. Jadi kita tim teaching seperti itu. Nah, untuk persamaan trigonometri yang akan kita pelajari, poin-poin pentingnya ada namanya pertama persamaan trigonometri ini. Persamaan trigonometri dasar. Namanya aja persamaan, berarti nanti pakai sama dengan. Kemudian yang kedua yaitu persamaan kuadrat trigonometri. Ciri-cirinya dia punya sama dengan, kemudian bentuknya kuadrat. Untuk persamaan trigonometri dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama ini, persamaan sinus. Nah, pada persamaan sinus ini nanti ada bentuk-bentuk umum untuk mengerjakan bagaimana cara penyelesaian sinus. Kemudian yang kedua besok saya akan menjelaskan persamaan kosinus. Yang ketiga yaitu persamaan. Ya, jadi kita cukup nih yang pertemuan di Zoom untuk menjelaskan. Setelah saya jelaskan materi-materi, nanti kalian tinggal latihan-latihan soal seperti itu. Mungkin agar suaranya tidak berisik banget, di mute dulu ya, yang dinonaktifkan dulu. Nah, selanjutnya pada persamaan kita kan harus mengenal trigonometri terlebih dahulu. Kemarin di kelas 10 semester 2 yang matematika wajib, kalian mempelajari trigonometri, yaitu tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, tabelnya itu ini. Ini tabelnya. Jadi, kalau kalian nggak punya, itu bisa browsing di Google, banyak judulnya tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Sudutnya ada 0 derajat, 30 derajat, sampai nanti 360 derajat. Gunanya untuk apa tabel ini? Gunanya untuk mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri tersebut. Contoh, kan kemarin tak kasih soal, ya kan? Yang ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Yang nomor 1, sin 60 derajat berapa? Nah, untuk mencari sin 60 derajat, kita bisa langsung melihat tabel. Nah, sin 60 derajat, ya udah kita lihat. Sinnya 60, berarti berapa ini? Setengah akar 3. Jadi, nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Ya, berarti kalau cos 45 derajat berapa yang nomor 2? Kita lihat tabelnya. Cos 45 derajat. Mana tadi? Lepasan ya. Bentar. Nih. 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Pinter. Setengah akar 2.
Terus kemarin ada yang tanya saya, Japri, Bu, kalau misalkan sudutnya itu lebih dari 100, di sini kan cuma 90 aja, ya kan? Katanya, kalau linear lebih dari 90 derajat, sebenarnya banyak sampai 360 ada. Tapi kita bisa menggunakan konsep yang kedua, materi bersyarat yang kedua. Jadi kalau Noval, kok lucu banget sih kamu, Noval Setia. Nah, untuk mencari nilai dari yang ke berapa ini tadi? Ketiga ya. Nilai dari yang keempat ini, misalkan cos 135. Cos 135 derajat. Itu kan lebih dari 90 derajat, ya kan? Nah, untuk mencari, kita bisa menggunakan konsep yang kuadran. Jadi, di kuadran kan ada 4 kuadran. Kuadran kayak lokasi gitu loh. Kayak lokasi. Jadi, di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, di kuadran 1, kita hafalannya pakai semua, suka, di kuadran 2. Yang ketiga, cinta. Oh, kok cinta? Cinta terus yang dihafal, oke. Bucin. Bucin ya. Nah, semua suka, tapi cinta. Nah, kita hafalannya pakai ini. Semua suka, tapi cinta. Maksudnya, semua di kuadran 1 itu nilai sinusnya ya. Sinus, kosinus, tangen itu positif. Bisa terlihat jelas nggak? Bisa. Ya, tak besarin dikit. Nah, kalau di kuadran 2 kan suka, berarti ambil aja S-nya. Oh, S ke apa? Sin. Berarti hanya sin yang positif, yang lainnya negatif. Ya, yang kuadran 3 tan. Kita ambil tannya. Nah, tannya aja yang positif ini, yang lainnya negatif. Kemudian yang C, cinta kan kos. Kos berarti dia positif, yang lainnya negatif. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian sekarang sudutnya. Kalau kuadran 1 itu sudutnya antara berapa derajat? 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi di sini mulai dari 0. 0, siku-siku kan 90, ya kan? Berarti 0 sampai 90 itu kuadran 1. Kuadran 2 itu berarti 90 sampai 180. Di kuadran 3 180 sampai 270. Pakai 90. 270 tambah 90 berarti 380. Jadi kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270, 470 sampai 360. Ini merupakan satu putaran ya. Jadi satu putarannya itu 360. Nah, untuk apa Bu tadi? Untuk mencari cos berapa tadi? Cos 135 ya. Nah, cos 135 itu kita menggunakan ini. Yang dikotai ini. 180 derajat dikurangi alfa kalau dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 3 memakai plus ya, 180 derajat plus alfa. Kalau di kuadran 4, berarti menggunakan 360 derajat dikurangi alfa. Contoh, berarti kalau kita mencari cos 135 berapa, kan gitu. Nah, berarti nanti menggunakan cos 180 dikurangi 135 berapa? Cos berapa?
45. 45. Sekarang cos 45. Nilai cos di kuadran 2 positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Sekarang kita lihat di tabel. Cos 45 itu berapa? Setengah akar? Setengah 2. Ya, berarti nilainya negatif setengah akar 2. bisa dipahami? Bisa. Silahkan di screenshot terus nyatetnya nanti biar kita cepat ya. Di screenshot kayak gitu. Nanti nyatetnya di buku. Lanjut. Nah, ini nanti buat latihan sendiri ya yang lain ya. Kemudian di persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar nanti yang akan kita pelajari ada sin, cos, tan ya. Ada namanya persamaan nanti sinus, kosinus, dan tangen sesuai dengan peta konsep tadi. Sekarang kita lihat di persamaan sinus bentuknya sin X sama dengan sin alfa. Alfa itu sudut. Nilai sinus suatu sudut positif dikuadran 1 dan 2. Sehingga persamaan untuk sin X sama dengan sin alfa, penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan yang pertama alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu untuk kuadran 1. Kemudian yang kedua, 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk kuadran 2. Jadi ini kepakai. Ini yang tadi di kuadran tadi, 180 min alfa. Kalau kuadran 2. Kalau kuadran 1 hanya alfa atau sudutnya. Kita lihat ini. Ya. Jadi kalau di kuadran 2 kita ketambahan ada 180 derajat dikurangi alfa. Nah, lanjut. Bentar, saya stop share dulu. Sekarang lanjut ke ya. Ini sambil ngomong saya. Nah, apakah bisa terlihat untuk PowerPoint-nya? Bisa. Bisa ya. Saya lanjutkan. Jadi yang saya jelaskan yang pertama adalah persamaan sinus. Nah, pada persamaan sinus itu bentuk umumnya yaitu sin X sama dengan sin, boleh alfa, boleh theta ya. Alfa, ini alfa namanya. Ini alfa, ini theta. Ada juga nanti gamma. Ini adalah sudut. Jadi untuk menuliskan sudut bisa menggunakan theta, alfa, atau gamma. Jadi sin X itu sama dengan sin sudut tersebut. Misalkan sin theta. Mama dulu, sama mama dulu. Nah, untuk mencari di kuadran satunya, berarti kita menuliskannya X1. X1 itu berarti sudut itu sendiri atau theta ditambah dengan K kali 360 derajat. Yang kuadran 2 kita menggunakan rumus 180 derajat dikurangi theta ditambah dengan K kali 360 derajat. Seperti yang tadi. Jadi untuk rumus dari persamaan sinus kita menggunakan rumus ini. Atau biasanya dimisalkan dengan pi.
Pi itu nilainya berapa? Pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi dari rumus yang tadi, kalau kita menuliskannya dengan cara Pi, berarti sin X sama dengan sin theta. Untuk X1-nya yaitu theta plus K kali berapa? Kalau 360 berapa Pi? 2 Pi 2 ya? pi. Ya, 2 kali 180 itu 360. Berarti untuk X2-nya kita tulis 180, kita ganti jadi Pi. Pi dikurangi theta ditambah K kali 2 Pi. Pi. Kita bisa menggunakan rumus ini atau yang memakai yang Pi. Silakan di screenshot. Langsung saya jelaskan ke contoh soal. Sudah, Bu. Ya. Ya. Sebentar, belum, Bu. Nah. Ya. Selanjutnya, saya jelaskan ke contoh soal. Oh, iya. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian, HP itu himpunan penyelesaian, dari sin X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Untuk batasannya X-nya itu antara kurang dari sama dengan 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nanti kamu cari HP dari persamaan sinus ini namanya persamaan sinus karena ciri-cirinya apa? Kita menganalisis soal, ciri-cirinya dia punya sama dengan. Berarti persamaan. Terus dilihat ini sin, cos apa tan? Kalau sin berarti dia termasuk persamaan sinus, gitu ya. Untuk menganalisis soal. Nah, untuk batasannya antara 0 sampai 360. Sekarang untuk penyelesaiannya. Pertama, kita lihat dulu persamaannya. Tadi sin X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Kita kan mau cari X ini. Berarti yang kita pindah ruas yaitu setengah akar 3. Kita pindah ruas kayak pindah ke kanan. Berarti sin X tetap di sini di ruas kiri. Setengah akar 3-nya pindah ke kanan berarti jadi negatif. Ya, negatif setengah akar 3. Sekarang kita lihat di tabel, kalau setengah akar 3 itu nilainya berapa? Sin berapa? Tadi? 60. Ya, betul. Sin 60 derajat. Atau kita bisa menuliskannya dengan sin negatif 60 derajat. Jadi, sudutnya berapa ini? Betanya atau alfanya sudutnya yaitu negatif 60 derajat. Ya, dari sudut yang ketemu 60 derajat ini, negatif 60 derajat, kita mencari X1-nya dan X2-nya. Yuk, kita cari X1 dan X2. Pertama, kita cari X1. Pertama kan rumusnya theta ditambah K kali 360. Tuh, ya kan? Ya. Sekarang kita misalkan K-nya itu yang gampang-gampang aja angkanya. Misalkan K-nya 0, si gampang. Kalau K-nya 0, berarti menjadi theta-nya tadi min 60, tulis. Min 60 derajat ditambah K-nya kita misalkan 0, berarti ini kita ganti 0. 0 kali 360.
Ingat, 0. kalian kan yang dikalikan dulu ya, yang Ya. dikerjakan. Berarti min 60 ditambah 0. Hasilnya tetap min 60. 60. Oh, berarti X1-nya ketemu min 60. Sekarang kita cari X1 lagi, tetapi kita misalkan K-nya itu kita misalkan berapa? Misal 1 boleh, 2 boleh, angka terserah. Oh, saya sukanya min 1, Bu, boleh. Tapi untuk memudahkan kita mengerjakan, mending saya sarankan ambil angka 0 atau angka 1 yang simple gitu. Berarti menjadi min 60 derajat ditambah K-nya kita ganti 1. Berarti menjadi 1 kali 360. berarti berapa ya? Min 60 tambah 360 berapa? 300. 300. Berarti X1-nya ketemu lagi 300. 300. Nah, selanjutnya kita cari X2-nya sekarang. X2-nya rumusnya tadi kan di kuadran 2. Ketambahan 180 derajat min theta ya, ini theta ditambah dengan K kali 60. Kita misalkan K-nya 0 yang gampang. Berarti menjadi 180 min theta. Ini kan min 60 ya. Hati-hati di sini ada min. Terus kita tulis lagi min 60. Nah, ditambah mana tadi? Min 60 ditambah K kali 360. Min ketemu min. Plus. Berarti 180 plus 60 berapa? 240. Nah, 240. Ditambah dengan K-nya kita ganti 0 0. kali 360. 0. 0. Berarti kan tambah 0. Hasilnya dia tetap 240. Ya. K-nya berarti X-nya 240. Sekarang lanjutannya. Karena nggak cukup, saya ganti ke slide baru. Berarti X2 yang kedua. Kita misal tadi berapa? 180 derajat min 60 gini ya. Ya. Tambah K kali 360. Kita misalkan K-nya mau berapa? 1 misal ya. Ya. Berarti menjadi 240 derajat 40 ditambah 360. 1 kali 360 kan 360 ya. Ya. Ini menjadi berapa? 600. 600. Nah, tadi ketemu X1-nya itu ada min berapa tadi? 60 ya. X1-nya ketemu min 60 sek pertama. Terus yang kedua tadi ketemu 600. Yang 300. Kemudian X2-nya ketemu 240. Yang keempat tadi ketemu 600. Nah, dari ini kita analisis. Soalnya tadi kan harus sudutnya antara 0 sampai 360, Dok. Jadi, antara 0 sampai 360 itu yang mana yang memenuhi? Kita analisis. 1 memenuhi enggak? Min 60 itu kurang dari 0 apa antara ini? Salah. X1 yang pertama. Ini enggak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Ya. 300 memenuhi? Memenuhi. Memenuhi. 240 memenuhi? Memenuhi. 600 memenuhi? Tidak. Tidak. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 240.
240 dan 300. 300. selesai deh. Gampang ya? Iya. Di-screenshot? Ya. Nih, mulai dari ini. Sudah? Sudah. Yang ini lanjutannya. Lanjut ke Lanjut. yang kedua ya. Ya. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min Pi per 3 dikurangi setengah sama dengan 0. Untuk batasannya X-nya antara sama 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, penyelesaiannya gimana kalau kayak gini? Sama kayak tadi. Jadi ini tingkat kesulitannya itu kalian menguraikan, mencari X-nya ini, mencari sudutnya. Dengan cara memindah ruas. Jadi sin X min Pi per 3 kan berarti kalau Pi per 3 berapa? Nek Pi per 3. Pi-nya kan 180 per 3. Berarti berapa sudutnya? 60. Nah, 60. Berarti di sini 60. 60. Ya. Terus setengahnya ini kita pindah ruas. Pindah ruas kayak ya. Kita pindah jadi positif. Jadi positif setengah. Nah, sekarang kita cari di tabel nilai setengah itu sin berapa? Setengah sin 30. Ya, ini sama ya sinnya ya, nggak usah kita tulis langsung X min 60 sama dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat, min 60 pindah atas ya. Ditambah 60. Betul, pinter. 30 tambah 60. 90. Nah, jadi sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Ini nanti kita masukkan ke X1 dan X2. X1 rumusnya tadi theta plus K kali 360. X2 rumusnya 180 dikurangi theta ditambah K kali 360. Betul. Ini untuk mencari persamaan sinus karena yang dari soal itu sinus ya. Kita lanjutnya mencari. Coba dikerjakan dulu, terus kita bahas bareng-bareng. Ini di screenshot dulu. Nanti kita misalkan K-nya, misalkan 0. Atau misalkan 2 boleh. 1 juga boleh. Kalau udah ketemu sudutnya, kita tinggal masukkan ke X1 sama X2-nya. Udah, lanjut ya. Kita bahas bareng-bareng. Ketemu? Ada yang udah ketemu mungkin akar-akarnya berapa? Sambil saya tulis. Berarti kita cari yang pertama X1 ya kan? 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita misalkan K-nya yang pertama 0. Gampang. Berarti jadi
90. 90 ditambah 0 kali 360. 60. Ini kan berarti dia 0 ya kan? Berarti tetap Ya, 90 jawabannya 90. derajat. Yang pertama. Sekarang kalau K-nya itu berapa? 1. Tuh, Berarti 90 ditambah ditambah 1 kali 1 kali 360. kan 360 ya toh? 360 tambah 90. 450. 450. Berarti ketemu lagi sudutnya 450. Sekarang di X2. X2. Kita cari X2-nya. Untuk mencari X2 ada 180 derajat dikurangi sudutnya tadi 9 90. ditambah K kali 360. 10. Kalau misalkan K-nya itu 0, berapa? 90. Ya, ini dikurangkan langsung ya. 9 Ya. ditambah 0 kali 360. Berarti ketemu X2-nya 90. Ini dikalikan dulu. Terus yang kedua, kalau kita misalkan K-nya 1, berarti 90 ditambah 1 kali 360 berapa? 360. Berapa? 360 tambah 90. 450. 450. 450. Sekarang yang memenuhi antara tadi 0 ya sampai 360 ya. Sesuai soal yang memenuhi yang mana? 90. Memenuhi? 90. 450 memenuhi? Tidak. Memenuhi. Karena 450 itu lebih dari 360. 10. Dia tidak memenuhi TM. TM mesra tapi tidak memenuhi. Sekarang 90 ini juga memenuhi. Tidak. Itu halaman Karena ini apa? dua yang sama Ini ya, apa? Jadi nulis apa ini? kita tulis salah satu aja. Jadi Kalau membaca adalah halaman buku harus halaman 90. ya, nomor 8. gampang. Paham, Bu. Ya, jadi dari soal yang tadi, ini yang kedua, himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Bisa di screenshot. Ya. Nanti untuk rekamannya hari ini, biar lebih paham atau mau menonton ulang lagi, saya upload di YouTube. Linknya saya share di e-learning gitu. Sama tadi dokumentasi yang kita foto. Nah, jadi kita hari ini sudah selesai untuk persamaan sinus. Pertemuan besok kita melanjutkan ke persamaan kosinus. Seperti itu ya. Nah, karena mungkin waktunya juga sudah habis ya waktunya. Silakan diaktifkan kameranya, saya absen sekalian. Ini ada tambahan yang masuk, ada yang keluar juga karena sinyal. Yuk, senyum semua. Alia, Safina, Pustri, Ana. Alia, belum? Senyum ya. 1, 2, 3.
Lagi yang slide 2, tahan senyumnya. Rizky Alam belum ya? Fiona. Senyum. Fiona mana Fiona? Senyum. 1, 2, senyum. Ya. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Saya